Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Kau harus berjanji, tidak, harus bersumpah. Baiklah, aku bersumpah. Bersumpah bagaimana? Keluarkan sapu tanganmu, untuk saksi sumpah. Tek Hoat yang ingin agar darah itu benar-benar menghentikan tangisnya, terpaksa mengeluarkan sapu tangannya. Sesungguhnya, pemuda ini bukanlah seorang yang begitu bodoh. Akan tetapi dia benar-benar tidak tahan mendengar dan melihat wanita menangis, dan kalau saja bukan Cheng Cheng, tentu dia sudah menggerakkan tangan membunuhnya. Dia tidak bisa melakukan itu, dia membutuhkan darah ini. Bukankah darah ini sahabat baik Putri Shanti Dewi? Dengan perantaraan Cheng Cheng ini dia masih ada harapan untuk mendapatkan putri itu, kalau saja putri itu masih hidup dan dia yakin masih karena dia tidak melihat mayatnya. Baik, inilah sapu tanganmu, katanya mengeluarkan sapu tangan, tidak melihat betapa Cheng Cheng menggosok-gosok keras kedua matanya sehingga menjadi makin merah dan basah air mata ketika dia menurunkan tangan menyambut sapu tangan itu. Taruh tanganmu di sapu tangan ini dan bersumpahlah, kata Cheng Cheng mengulurkan sapu tangan di tangannya. Terpaksa Tek Hoat meletakkan tangannya di atas sapu tangan yang berada di telapak tangan Cheng Cheng. Bersumpahlah bahwa kau tidak akan menggangguku, kata darah itu. Aku bersumpah tidak akan mengganggumu. Tek Hoat mengulang. Dan kau tidak akan memandangku. Kembali Cheng Cheng berbisik. Hei, habis bagaimana? Aku kan punya mata. Pemuda itu membantah. Bersumpah bagaimana? Kalau kau memandangku, aku akan teringat bahwa aku pernah telanjang di depan matamu dan aku akan mati karena malu. Habis bagaimana? Apakah kalau bertemu denganmu aku harus memejamkan mata? Terserah, memejamkan mata atau membalik belakang atau menutupi mata dengan sapu tangan, pendeknya kau tidak boleh melihat aku. Baiklah, di dalam hatinya Tek Hoat memaki. Bersumpahlah bahwa kau selalu akan menutupi atau memejamkan matamu kalau bertemu denganku. Aku berjanji akan selalu menutupi atau memejamkan mataku kalau bertemu. Dan kau akan selalu menurut kata-kataku, kau akan mengajarkan ilmu silatmu yang tinggi kepadaku, dan engkau akan mencarikan Enci Shanti sampai bertemu, dan engkau akan... Wah, tidak jadi saja kalau begitu. Tek Hoat berseru keras sambil menurunkan tangannya dari sapu tangan. Masa harus bersumpah begitu banyak? Pula, tidak mungkin aku mengajarkan ilmu silat, dan tidak mungkin harus menurut segala kata-katamu. Melihat ini Cheng Cheng maklum bahwa dia sudah terlalu jauh dalam tuntutannya, maka cepat dia berkata. Baik, kalau begitu ulangi dua sumpahmu itu saja, bersumpah bahwa kalau sampai melanggarnya, engkau akan mati muda dan sapu tangannya ini menjadi saksinya. Karena ingin lekas beres agar darah itu tidak rewel lagi, dia berkata. Akan tetapi sebagai imbalannya, kau pun harus bersumpah bahwa kau tidak akan menangis lagi. Baik, aku bersumpah takkan menangis lagi kalau kau sudah bersumpah. Tek Hoat menarik napas panjang, meletakkan tangannya di atas sapu tangan lalu berkata. Aku. Sebutkan namamu. Aku. Ang Tek Hoat, bersumpah bahwa aku tidak akan mengganggumu. Sebutkan namaku, Lu Cheng. Bahwa aku tidak akan mengganggu Lu Cheng. Dan bahwa aku akan selalu menutupi atau memejamkan mata kalau bertemu dengan Lu Cheng dan kalau aku melanggar sumpah ini, biarlah aku mati muda dan sapu tangan ini menjadi saksi. Cheng Cheng girang sekali lalu menyimpan sapu tangan itu di sakunya. Hei, kau mau melanggar sumpah? Hayo pejamkan mata atau, membalik. Aku mau berganti pakaian. Tek Hoat yang terlupa dan membuka mata memandang tadi, cepat-cepat memejamkan mata dan memutar tubuhnya membalik, diam-diam dia mengutuk diri sendiri mengapa dia mau bersumpah seperti itu. Akan tetapi, dia sudah terlanjur bersumpah dan memang dia memerlukan gadis ini untuk dapat bertemu kembali dengan Shanti Dewi dan melaksanakan cita-citanya terhadap putri Butan itu. Kalau segala itu sudah tercapai, membunuh gadis ini apa sih sukarnya? Biarlah sementara ini dia mengalah dulu. Pula, dia juga merasa kurang enak dan tidak aman kalau harus melanggar sumpahnya. Siapa tahu, sumpah itu benar-benar manjur dan kalau dilanggarnya dia akan mati muda. Dia bergidik. Nanti dulu, ya. Dia masih mempunyai banyak cita-cita yang belum terlaksana. Pokoknya hanya terletak pada sapu tangan itu.
Kalau kelak dia membunuh gadis ini, atau setidaknya merampas kembali sapu tangannya, berarti sumpahnya sudah punah karena tidak ada lagi saksinya. Dengan hati gembira Cheng Cheng mengganti jubah yang kedodoran itu dengan pakaiannya sendiri, menyimpan sapu tangan di balik kutangnya, dan sambil berganti pakaian dia memandang punggung pemuda itu dengan tersenyum. Dia menang. Tak disadarinya lagi, dia memberes-bereskan pakaian dan rambutnya agar kelihatan patut. Dia mempersolek diri untuk pemuda itu tanpa disadarinya. Aku sudah selesai, akhirnya dia berkata, ingin melihat pemuda itu memandangnya dengan kagum. Setelah mengenakan pakaiannya sendiri, tentu dia akan tampak lebih cantik. Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak menoleh, bahkan melanjutkan memancing ikan dan tiba-tiba mengangkat tangkai pancingnya dan seekor ikan lele yang gemuk menggelepar-gelepar. Cheng Cheng kecewa, akan tetapi segera teringat. Celaka! Pemuda itu tentu tidak akan memandangnya. Karena sumpah itu. Perlu apa dia bersolek? Wah, serba berabe kalau begini. Akan tetapi dia tahu bahwa pemuda Liu lebih repot lagi karena harus menghindarkan pandang matanya dari Cheng Cheng. Biar tahu rasa dia. Pikiran ini mengusir kekecewaannya. Nona Cheng. Tak usah nona-nonaan. Aku biasa disebut Cheng Cheng. Cheng Cheng. Apakah kau tidak lapar? Tanya Tek Hoat tanpa menoleh. Tentu saja. Nah, ini ada sisa ayam panggang. Aku tak sudi makan sisamu. Kalau begitu, ikan ini kau boleh ambil dan bakar. Tanpa menoleh Tek Hoat menyerahkan ikan itu yang diterima oleh Cheng Cheng dan tak lama kemudian Cheng Cheng sudah memanggang daging ikan yang gemuk dan makan dengan lahapnya tanpa menawarkannya kepada Tek Hoat. Hari mulai gelap, senja telah mendatang. Kita harus pergi mencari majikan. Apa? Siapa kau maksudkan? Siapa lagi kalau bukan Putri Shanti Dewi? Tek Hoat, kau jangan sembarangan omong, dan aku bukanlah pelayannya. Mengerti? Tek Hoat mengangguk-angguk dan merasa girang. Tidak keliru dia mengalah kepada gadis liar ini, kiranya sudah diaku sebagai adik angkat. Kalau dia membunuhnya, tentu sukar baginya untuk berbaik dengan Shanti Dewi. Kau tergila-gila kepada kakakku, ya? Tek Hoat terkejut, akan tetapi hanya mengangguk. Dia masih duduk membelakangi Cheng Cheng. Wah, tidak enak benar begini. Masa aku bicara dengan pinggul saja? Tek Hoat tersenyum akan tetapi menahan gelak tawanya. Habis bagaimana? Aku tidak berani melanggar sumpah. Wah, kau menghadap ke sini dan memejamkan mata, masa tidak bisa? Lebih tidak enak lagi buat aku, terus memejamkan mata, masa seperti orang buta. Kalau begitu, tutup saja dengan sapu tangan. Sapu tanganku sudah kau bawa. Terpaksa Cheng Cheng memberikan sapu tangannya sendiri yang berbau harum. Tek Hoat menerimanya, menutupkan sapu tangan itu di depan matanya dan mengikatkan kedua ujung di belakang kepala, kemudian membalik menghadapi Cheng Cheng. Gadis itu tersenyum lebar menutupi mulutnya. Lucu sekali, seperti anak kecil bermain-main. Cheng Cheng, kau mengatakan aku tergila-gila kepada kakakmu. Memang, bukan tergila-gila, melainkan aku jatuh cinta kepadanya. Bagus. Betapapun juga, engkau bukan pemuda yang buruk rupa dan masih muda lagi. Daripada kakakku itu menikah dengan Pangeran Liong Kai Ong yang kabarnya sudah hampir 50 tahun usianya, lebih baik menikah denganmu. Benarkah? Tek Hoat bertanya girang. Ya. Dan aku suka membantumu agar enciku suka kepadamu, asal saja engkau tidak melanggar sumpahmu. Kalau kau melanggar, tidak saja engkau tidak dapat berkenalan dengan Enci Shanti Dewi, malah engkau akan mampus di waktu usiamu masih muda. Sayang, kan? Kembali dia tersenyum dan menutupi mulutnya. Dia sama sekali tidak mengira bahwa Tek Hoat dapat melihatnya dari balik sapu tangan sutera yang tipis itu. Akan tetapi pemuda ini pun tidak berani memandang langsung, takut akan sumpah. Hari telah malam, tidak mungkin kita mencari Enci Shanti. Malam ini gelap tidak ada bulan. Lalu bagaimana kita akan melewatkan malam? Tak jauh dari sini, di tepi sungai ini terdapat sebuah kuil tua yang kosong. Kita dapat bermalam di situ dan tempat itu memang tidak jauh dari Sungai Nukiang. Besok pagi-pagi, kita mencari lagi, mendengar-dengarkan, mungkin ada nelayan yang tahu bagaimana nasib encimu itu. Lega hati Cheng Cheng. Kalau begitu, mari kita ke kuil.
Dia bangkit berdiri dan pergi. Hai, bagaimana aku bisa berjalan kalau mataku ditutup begini? Cheng Cheng tersenyum. Bodoh, kalau begitu mengapa tidak dibuka? Kalau dibuka, mana bisa jalan bersama? Aku tidak mau berjalan dengan mata terpejam, salah-salah bisa terjatuh ke dalam sungai. Cheng Cheng tertegun dan bingung. Habis bagaimana? Kuat bertanya girang. Kecuali kalau kau sudi menuntun, karena hari sudah hampir gelap dan hutan itu kelihatannya menakutkan, terpaksa Cheng Cheng menyambar tangan pemuda itu dan menuntunnya. Kemana jalan? Dia bertanya. Terus saja menurutkan aliran sungai ini, jawab Tek Hoat yang diam-diam merasa geli dan juga bangga bahwa kini dia dapat membalas. Sesungguhnya dia dapat melihat melalui sapu tangan tipis itu, akan tetapi biar gadis itu tahu rasa, pikirnya. Betapapun juga, gadis yang liar dan galak ini ternyata cukup baik, mau menuntunnya. Mereka tiba di kuil kosong. Karena ruangan yang merupakan kamar tertutup hanya sebuah, maka Cheng Cheng berkata, aku tidur di sini dan biar kau tidur di mana sesukamu asal jangan di kamar ini. Berkata demikian dia lalu menutupkan daun pintu. Perbuatan ini sia-sia saja karena biar pintu ditutup, jendela di kamar itu melongo tanpa daun. Lalu dia membuat api unggun dan tidak memperdulikan lagi kepada Tek Hoat. Pemuda ini luar biasa, pikirnya. Ilmu kepandaiannya amat tinggi dan kalau pemuda ini berwatak jahat, sukar untuk melawannya. Dan dia agak aneh rasanya. Mengapa hatinya tidak enak mendengar pengakuan pemuda itu yang mencinta Shanti Dewi? Mengapa dia tidak puas? Mengapa dia tadi merasa jantungnya berdebar-debar ketika tangannya menggandeng tangan Tek Hoat? Seolah-olah ada getaran dari tangan itu yang menyentuh hatinya, menimbulkan rasa girang yang luar biasa. Mengapa? Celaka, jangan-jangan dia telah jatuh hati seperti yang hanya dikenalnya dalam cerita dongeng. Itukah cinta? Memang pemuda itu cukup segala-galanya untuk menjatuhkan hati seorang gadis, memang patut dicinta. Betapa tidak? Tampan, gagah perkasa, lucu dan pandai mengalah, biarpun agak kasar, akan tetapi buktinya tidak suka melakukan pelanggaran susila. Wah, jangan-jangan aku jatuh cinta kepadanya, bisik Cheng Cheng sebelum tidur. Menjelang tengah malam dia terbangun karena mimpi ditelanjangi oleh Tek Hoat. Ditelanjangi selagi dia sadar dan anehnya, dia diam saja. Setelah kelihatan pemuda itu hendak merabanya dan hendak memeluknya, barulah dia meronta dan terbangun. Bulu tengkuknya berdiri. Kalau tadi bukan mimpi, melainkan sungguh-sungguh terjadi, tentu dia akan membunuh pemuda itu. Atau, kalau dia kalah, dia akan melawan mati-matian, kalau perlu mempertaruhkan nyawa untuk membela kehormatannya. Berdebah. Dia memaki pemuda itu akan tetapi segera teringat bahwa yang dikalahkan pemuda itu hanya dalam mimpi saja. Mungkin kenyataannya tidak demikian, buktinya Tek Hoat juga tidak melakukan sesuatu terhadap dirinya. Tiba-tiba dia bangkit duduk. Terdengar suling ditiup orang amat merdu dan indahnya. Akan tetapi hanya lapat-lapat terdengar, agaknya dari jauh. Cheng Cheng membereskan rambut dan pakaiannya, kemudian meloncat keluar melalui jendela. Biarpun tidak ada bulan malam itu, namun langit bersih terhias bintang sejuta, cukup memberi cahaya penerangan di permukaan bumi. Dia melangkah dengan hati-hati, mencari-cari, akan tetapi ternyata Tek Hoat tidak berada di kuil itu. Kemana perginya pemuda itu? Buntalannya pun tidak nampak. Cheng Cheng mulai bergidik. Ngeri dia memikirkan bahwa dia ditinggal sendirian saja di kuil tua itu. Kuil yang biasanya dalam dongeng kalau sudah kosong dan kuno begitu selalu dihuni oleh siluman-siluman. Cepat dia keluar dari kuil dan mendengar suara suling lapat-lapat dari depan, dia lalu melangkah maju menuju ke arah suara itu. Tak lama kemudian dia sudah mengintai dari balik pohon, memandang ke arah Tek Hoat yang berdiri di tepi sungai besar. Sungai Nukiang. Kiranya dia telah berada di tepi sungai itu, di mana anak sungai dari hutan memuntahkan airnya ke situ dan di tepi sungai tampak Tek Hoat yang tadi meniup suling. Kini pemuda itu sudah berhenti meniup suling dan menyelipkan kembali sulingnya. Yang menarik perhatian Cheng Cheng adalah sebuah perahu besar yang bergerak mendekat pantai di mana pemuda itu berdiri, sebuah perahu yang indah dan mewah, dan tampak diterangi lampu-lampu sehingga dia melihat beberapa orang berpakaian tentara mengiringkan seorang berpangkat tinggi yang mewah pakaiannya ke pinggir perahu. Cheng Cheng mengintai penuh perhatian dan memasang pendengarannya agar dapat mendengarkan apa yang akan terjadi. Dia melihat Tek Hoat memberi hormat kepada pembesar itu dari pantai sambil berkata,
Maafkan, hamba tidak sempat melapor karena hamba tidak dapat meninggalkan gadis itu sebelum dia tidur. Ang Tek Hoat, ceritakan semua yang terjadi. Kami sudah mendengar akan lenyapnya putri itu, akan tetapi belum jelas bagaimana. Apa saja yang telah kau lakukan selama melakukan tugas yang diperintahkan saudara tua kami Leong Bin Ong? Rombongan penjemput putri itu telah berhasil dihancurkan oleh Tambolon, dan putri itu bersama pelayannya yang sudah diangkat saudara, berhasil meloloskan diri, akan tetapi hamba terus membayangi mereka. Bahkan hamba telah berhasil mengajak mereka naik perahu hamba. Bagus. Bagaimana putri itu? Benarkah amat cantik? Tanya pembesar itu. Memang cantik jelita seperti bidadari, dan Paduka beruntung sekali. Sayang sekali dia harus dikorbankan demi cita-cita, orang setengah tua itu menghela napas. Akan tetapi, kalau semuanya berhasil dia akan tetap menjadi selirku. Aku Leong Kai Ong bukanlah orang yang suka menyia-nyiakan waktu, Tek Hoat, lalu bagaimana? Di mana dia? Harap Paduka sudi memaafkan hamba. Terjadi kecelakaan, perahu bertabrakan dan terguling. Hamba berhasil menyelamatkan adik angkatnya akan tetapi belum berhasil menemukan Putri Shanti Dewi. Hah? Bodoh. Habis bagaimana? Celaka, jangan-jangan dia terjatuh ke tangan orang-orangnya Kaisar. Hamba akan mencarinya sampai dapat besok pagi, kalau andai kata dia terampas oleh orang lain, hamba akan merampasnya kembali, harap Paduka jangan khawatir, kata Tek Hoat. Baik. Apa perlu kau dibantu pasukan? Tidak perlu, Ong ya. Hamba lebih leluasa bekerja sendiri. Hamba tanggung akan bisa menemukan putri itu, asal dia belum tewas. Bagus, kami akan menanti saja di kota raja, di sana masih banyak urusan dan kau harus cepat kembali, banyak tugas menantimu. Baik, Ong ya. Baik, Ong ya. Tiba-tiba Cheng Cheng yang bengong terlongong itu terkejut karena mendengar suara berkeresekan di belakangnya. Dia menoleh dan melihat seorang laki-laki berpakaian hitam, berjenggot panjang berdiri tepat di belakangnya. Dia hampir berteriak dan membuka mulut. Mulutnya telah dibungkam tangan kiri orang tua dan sebelum dia sempat melawan, pundaknya sudah ditotok dan dia roboh lemas dalam rangkulan orang itu. Diam, jangan bergerak, aku bukan musuh melainkan sahabatmu dan sahabat Putri Shanti Dewi. Setelah berkata demikian dan melihat Cheng Cheng mengangguk, orang itu menotok lagi dan Cheng Cheng terbebas. Dara ini terkejut dan heran. Demikian banyaknya orang pandai di sini. Pemuda itu lihai dan orang ini pun hebat kepandaiannya. Dia memandang sejenak. Orang itu mukanya membayangkan kegagahan, matanya sipit seperti orang mengantuk, alisnya tebal, kepalanya agak botak dan jenggotnya panjang, usianya tentu sudah ada 50 tahun, pakaiannya biasa saja seperti pakaian petani. Melihat orang itu memperhatikan ke depan, dia pun lalu memandang lagi. Kini tampak betapa pemuda itu berbisik-bisik di dekat perahu dengan si pembesar tinggi yang ternyata adalah Pangeran Leong Kai Ong, tunangan Shanti Dewi. Cheng Cheng berdebar-debar. Bingung dia dan diam-diam dia memaki-maki Tek Hoat. Kiranya pemuda itu adalah kaki tangan Pangeran Leong Kai Ong. Akan tetapi apa artinya ini semua? Kalau dia kaki tangan Pangeran Leong Kai Ong, mengapa dia bersikap begitu aneh, tidak bersama anggota rombongan lainnya yang dipimpin oleh pengawal Kaisar Tan Siong Kai? Mengapa bertindak secara rahasia? Dan apa pula artinya kata-kata pangeran itu bahwa Shanti Dewi terpaksa harus dikorbankan demi cita-cita? Cheng Cheng menjadi bingung dan tidak bergerak sama sekali, hanya melihat betapa Tek Hoat telah pergi dengan cepat menuju ke kuil kembali, sedangkan perahu mewah itu pun bergerak ke tengah sungai. Cepat, mari pergi dari sini. Kalau dia kembali dan dapat menyusul kita, celaka. Kita berdua bukanlah lawannya, bisik laki-laki setengah tua berjenggot panjang itu. Mengapa aku harus menurut kata-katamu? Siapa tahu bahwa kau lebih jahat lagi daripada dia? Nona Lu, percayalah kepadaku. Mungkin kakekmu Lu Qiong belum pernah menyebut namaku, akan tetapi aku mengenal baik Lulo Eng Hiong bekas pengawal kaisar. Aku adalah rekan dari Tan Siong Kai. Aku sudah mendengar bahwa kakekmu gugur, dan aku hampir mengerti semuanya, kecuali beberapa hal. Apakah yang terjadi? Siapakah sebenarnya pemuda bernama Ang Tek Hoat itu? Marilah kita segera pergi, kakek itu mendesak. Tidak, sebelum kau menjawab pertanyaanku. Dia seorang manusia luar biasa, ilmu kepandaiannya sangat tinggi.
Aku sudah tahu. Tapi dia adalah pengawal Pangeran Liong Bin Ong, pangeran yang merencanakan pemberontakan. Bahkan pangeran itulah yang mengatur pencegatan rombongan sehingga kakekmu tewas. Pemuda itu tangan kanannya dan Pangeran Liong Kai Ong tadi menyalahgunakan niat baik kaisar yang menjadi kakaknya sendiri. Mereka itu demi cita-cita pemberontakan, tidak segan-segan melakukan kekejian, kalau perlu membunuh Putri Shanti Dewi dan engkau. Oh, Tocu. Marilah, Nona. Demi keselamatanmu sendiri dan keselamatan Shanti Dewi. Dengan hati penuh kengerian Cheng Cheng lalu mengikuti laki-laki itu melarikan diri. Dia percaya penuh karena bukankah dia sudah menyaksikan dan mendengarkan sendiri pertemuan dan percakapan antara Pangeran Liong Kai Ong dan Ang Tek Hoat? Kiranya pemuda itu seorang mata-mata pemberontak. Kiranya malah musuh dari kerajaan Kaisar dan kerajaan Bhutan, hendak mencelakakan Shanti Dewi. Bahkan yang merencanakan pencegatan rombongan yang mengakibatkan terbunuhnya kakeknya, adalah para pemberontak itu. Dan dia sudah tertarik hatinya oleh Tek Hoat. Ah! Ada apa, Nona Lu? Tanya kakek itu. Tidak apa-apa, jawab Cheng Cheng karena yang terasa nyeri adalah jauh di dalam lubuk hatinya, bukan badannya. Setengah malam penuh mereka berjalan terus, melalui hutan-hutan dan pegunungan. Dalam perjalanan ini, kakek tadi menceritakan keadaan kerajaan yang diancam pemberontakan, dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang pengawal kaisar pula, di bawah Tan Siong Kai dan bernama So Ukeit. Dia bertugas untuk menyelidiki secara diam-diam keadaan rombongan itu. Tentu saja dia tidak secepat pendekar super sakti yang juga melawat ke Bhutan dan berhasil menolong Raja Bhutan. Akan tetapi sebagai seorang penyelidik yang tahu akan keadaan negara, dia mempunyai pendengaran dan penciuman yang lebih tajam. Dia mendapatkan rahasia dari pemberontak yang menaruh tangan-tangan kotor ke dalam pencegatan itu, maklum bahwa Raja Liar Tambolon juga digerakkan oleh tangan kotor dari kota raja sendiri. Dia telah melihat pula sepak terjang Tek Hoat yang hebat, dan maklumlah dia bahwa dia bukan pula lawan pemuda itu. Maka ketika memperoleh kesempatan, dia mengajak lari Cheng Cheng. Mendengar semua penuturan ini, Cheng Cheng makin terheran-heran dan bingung. Tak disangkanya bahwa pernikahan Shanti Dewi akan membawa akibat sedemikian hebat dan peristiwa itu terlibat dengan pemberontakan yang ruwet. Bagaimana dengan Enci Shanti Dewi? Tanyanya dengan khawatir. Sudah kuselidiki, Nona. Kabarnya putri itu juga tertolong secara ajaib oleh seorang nelayan tua yang tidak dikenal siapa sebenarnya. Cara menolongnya amat ajaib sehingga sukar aku mempercaya cerita mereka itu. Akan tetapi, laki-laki gagah yang menolongnya itu telah pergi bersama sang putri. Sekarang yang saya ingin ketahui, kemanakah rencana Nona dan sang putri tadinya setelah terpaksa meninggalkan kakek Lu yang gugur? Kakek meninggalkan pesan agar supaya kami pergi ke kota raja, minta perlindungan dan bantuan kepada Putri Milana. So Keit mengangguk-angguk. Memang tepat sekali pesan kakekmu. Akan tetapi beliau tidak tahu akan perubahan di kota raja. Kalau engkau dan Putri Shanti Dewi sudah tiba di kota raja dan berada di tangan Putri Milana, kiranya tidak ada setan pun yang berani mengganggu. Akan tetapi, justru perjalanan menuju ke kota saja itulah yang amat sukar dan berbahaya. Kaki tangan mereka sudah disebar di mana-mana untuk menangkap kalian berdua. Oh, habis bagaimana? Kembali Cheng Cheng berbisik. Harap Nona jangan khawatir. Aku juga mempunyai teman-teman, dan nanti akan kita atur bagaimana membawa Nona pergi ke timur dengan selamat. Akan tetapi, kurasa tidak tepat kalau sebelum bertemu dengan Putri Shanti Dewi Nona pergi ke kota raja. Kalau kita berhasil sampai ke timur, lebih baik kalau Nona untuk sementara berlindung di benteng yang dikuasai Jenderal Kaoli yang di tapal batas utara ibu kota. Hati Cheng Cheng agak lega mendengar bahwa Shanti Dewi juga tidak tewas dan telah tertolong orang pandai. Sungguh pun dia bingung memikirkan mengapa begitu banyak orang pandai muncul. Siapakah penolong Shanti Dewi dan kemana perginya kakak angkatnya itu? 2 hari kemudian, tibalah mereka di sebuah dusun dan di sini terdapat pasukan kaisar yang masih setia kepada kaisar. So Keit lalu mendandani Cheng Cheng sebagai seorang pria, lengkap dengan kumis palsu sehingga andai kata Tek Hoat sendiri bertemu dengannya kiranya akan sulitlah untuk mengenalnya, demikian pendapat Cheng Cheng ketika dia memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Setelah membawa bekal secukupnya, So Keit bersama Cheng Cheng, lalu menunggang kuda-kuda pilihan, melanjutkan perjalanan mereka ke timur. Kita tinggalkan dulu Cheng Cheng dengan pengawal Kaisar So Keit yang melakukan perjalanan amat jauh ke timur,
dan mari kita mengikuti perjalanan Putri Shanti Dewi. Secara kebetulan dan aneh sekali, Putri Shanti Dewi tertolong oleh pendekar sakti Gak Bun Beng. Pendekar ini sudah mengesampingkan urusan dunia, hidup tenteram di antara rakyat kecil, kadang-kadang menjadi petani, kadang-kadang bercampur dengan para nelayan, selalu memilih tinggal di dusun-dusun yang dianggapnya tidak akan terjadi hal yang penting. Sungguh di luar dugaannya bahwa hari itu dia terlibat dalam urusan yang amat besar, bukan hanya menyangkut urusan diri pribadi seorang gadis cantik, melainkan diri seorang putri Raja Bhutan, bahkan menyangkut urusan kerajaan. Gak Bun Beng yang usianya sudah mendekati 40 tahun itu melakukan perjalanan dengan hati kadang-kadang berdebar keras. Benarkah yang dilakukannya ini, mengantarkan Shanti Dewi ke kota raja? Benarkah dia kalau kini dia akan menjumpai Milana? Sesungguhnya tidak benar dan amat berbahaya, seperti orang hendak membuka balutan luka yang amat parah. Akan tetapi apa dayanya? Tidak mungkin dia membiarkan Shanti Dewi begitu saja setelah dia mengetahui siapa adanya gadis ini. Calon mantu kaisar. Dan terancam bahaya karena dikejar-kejar oleh mereka yang hendak menggagalkan perkawinan itu. Apa boleh buat, demi gadis ini, dan terutama demi kesejahteraan negara, kerajaan kaisar dan Bhutan, dia harus menanggung semua itu, harus berani menghadapi resiko perjumpaannya dengan Putri Milana. Perjalanan yang amat jauh itu dilakukan dengan hati-hati oleh Gak Bun Beng yang menjaga agar jangan sampai terjadi keributan di perjalanan. Dia sudah muak akan keributan dan permusuhan yang dibuat oleh manusia-manusia yang mengaku berkepandaian. Untuk menjaga agar perjalanan dapat dilalui dengan aman, dia menyamar sebagai seorang perantau yang baru pulang dari perantauannya ke Tibet, dan Shanti Dewi diakuinya sebagai anaknya. Agar tidak dicurigai orang, dia mengaku bahwa Ibu Shanti Dewi seorang wanita Tibet dan memang Shanti Dewi selain pandai dalam bahasanya sendiri, yaitu bahasa Bhutan, juga pandai berbahasa Tibet dan bahasa Han. Berpekan-pekan telah lewat tanpa ada peristiwa penting yang mengganggu perjalanan Gak Bun Beng dan Shanti Dewi. Pada suatu hari, ketika mereka sedang berjalan melalui jalan raya kasar di lereng pegunungan, mereka berpapasan dengan serombongan pasukan yang terdiri dari kurang lebih 100 orang. Pasukan ini kelihatan letih dan banyak yang terluka, dan sekali pandang saja Gak Bun Beng dapat melihat bahwa mereka adalah bangsa Han yang bercampur dengan orang-orang Mongol. Agaknya pasukan yang hanya tinggal sisanya dari suatu pertempuran yang merugikan pihak mereka. Diam-diam Gak Bun Beng terkejut. Apakah kini sudah timbul perang lagi? Ataukah hanya sisa-sisa pemberontak ataukah pemberontak baru yang sedang ditindas oleh pasukan pemerintah? Dia tahu bahwa pemberontak Mongol yang amat hebat, yang dipimpin oleh Pangeran Galdan, telah dihancurkan oleh pasukan Kaisar Kangxi, bahkan kabarnya Galdan sendiri telah dibinasakan. Apakah sekarang bangsa Mongol memberontak lagi, bergabung dengan orang Han yang masih merasa penasaran akan penjajahan bangsa Manchu? Karena dilihatnya masih banyak rombongan-rombongan pasukan campuran itu lewat, Gak Bun Beng hendak menghindarkan keributan, maka dia mengajak Shanti Dewi untuk melalui jalan hutan. Untung bahwa rombongan pertama yang lewat tadi terlalu lelah dan terlalu tertekan batinnya untuk melakukan sesuatu, hanya mereka memandang tajam kepada Shanti Dewi saja, bahkan ada pula yang menyeringai, dan ada yang mengeluarkan kata-kata tak senonoh akan tetapi hanya sambil lalu. Dasar mereka harus mengalami keributan. Ketika mereka melalui jalan sunyi, menyelinap-nyelinap di hutan tak jauh dari jalan raya itu, mereka bertemu dengan rombongan lain yang hanya terdiri dari belasan orang, akan tetapi rombongan ini semua duduk melepaskan lelah. Mereka terdiri dari 7 orang Han dan 8 orang Mongol dan ada seorang Han dan 4 orang Mongol sedang minum arak, agaknya untuk menghibur hati yang penasaran karena kekalahan mereka. Melihat bahwa rombongan ini hanya 15 orang, timbul niat di hati Gak Bun Beng untuk bertanya, maka dia mengajak Shanti Dewi untuk mendekat. Orang-orang itu memandang kepadanya dengan curiga. Akan tetapi ada yang tersenyum lebar ketika melihat Shanti Dewi yang biarpun berpakaian sederhana seperti gadis dusun, namun kecantikannya masih menonjol. Maaf, Laute, kata Gak Bun Beng kepada seorang Han yang duduk bersandar pohon sambil menekuk lutut duduk pula dekat orang itu, diikuti oleh Shanti Dewi di belakangnya. Bolehkah kami bertanya mengapa banyak pasukan yang mundur dan banyak yang terluka? Apa yang telah terjadi? Kami ayah dan anak dari Tibet hendak ke Sichuan, akan tetapi kami khawatir melihat Cui terluka, seolah-olah ada perang di sana. Orang itu yang mukanya dilindungi brewok, memandang kepada Gak Bun Beng kemudian melirik ke arah Shanti Dewi. Lebih baik kalian kembali ke barat.
Dia bangkit berdiri dan pergi. Ya, kembali saja bersama kami. Biar kami yang melindungi kalian, teriak orang Han yang sedang minum arak bersama 4 orang Mongol tadi. Kami mempunyai urusan penting sekali di timur, sobat, kata Gak Bun Beng. Apakah yang terjadi di sana? Dan siapakah Cui? Apakah tidak tahu bahwa kami adalah pendekar-pendekar sejati, patriot-patriot? Tiba-tiba orang brewok itu menjawab marah. Gak Bun Beng mengangguk-angguk. Ah, kiranya Laute dan Cui sekalian adalah pejuang-pejuang yang menentang penjajah, benarkah? Lalu, apa yang terjadi? Dipuji sedemikian, si brewok agak sabar, lalu menarik napas panjang. Si keparat Jenderal Kauliang itu. Anjing penjilat kaki mancu dia. Begitu dia datang meronda di bagian barat dan memimpin sendiri pasukan pembersihan, kita dipukul hancur. Paman, kembalilah saja ke barat, dan sebelum anakmu itu diperebutkan anjing-anjing mancu, lebih baik diberikan kepadaku. Orang Han yang minum arak, usianya kurang lebih 30 tahun itu berkata. Gak Bun Beng menahan kesabarannya. Apakah tentara pemerintah itu melakukan perbuatan jahat? Siapa bilang tidak? Merampok, membunuh, menculik dan memperkosa. Daripada diperkosa oleh anjing-anjing mancu dan para pengkhianat dan penjilat, lebih baik diberikan kepada kami agar menghibur kami para patriot. Dengan demikian, kau dan anakmu itu ikut berjasa untuk tanah air dan bangsa, kata pula orang itu. Akur. Jumlah kita hanya 15 orang, bisa dibagi rata. Marilah, manis, kau layanilah aku, kata seorang Han yang lain yang berkumis panjang melintang. Gak Bun Beng bangkit berdiri sambil tersenyum. Kami tahu penderitaan dan perjuangan kalian, sobat-sobat. Akan tetapi anakku ini adalah pembantuku yang utama, seolah-olah tangan kananku sendiri, bagaimana bisa ku berikan kepada orang lain? Mana mungkin aku memberikan tangan kananku? Ah, dasar kau pelit. Apakah kau hendak peluki anakmu sendiri? Tak tahu malu? Masa menolong dan meringankan penderitaan kaum pendekar dan pahlawan sedikit saja tidak mau? Mereka semua sudah bangkit berdiri dari mengurung. Shanti Dewi terkejut dan mukanya berubah pucat, kedua tangannya sudah dikepal untuk membela diri. Dan tidak hanya takut, akan tetapi juga marah sekali mendengar omongan yang kotor itu. Akan tetapi Gak Bun Beng tetap tenang dan sabar. Dia mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata, bukan aku pelit, akan tetapi sungguh mati, kalau kalian memaksa hendak mengambil anakku, sama saja dengan kalian memaksa mengambil tangan kananku. Sebelum kalian mengambil anakku, biarlah ku berikan saja kedua tanganku. Hidup tanpa tangan kanan kepalang tanggung. Nah, siapa mau lebih dulu membuntungi kedua tanganku, dia mengacungkan kedua tangannya ke atas. Hahaha. Orang sinting, tapi anaknya cantik manis sekali. Biar ku penuhi permintaannya. Teriak orang mudahan yang mabok itu sambil menghunus goloknya yang sudah berkarat karena darah orang dalam pertempuran. Baiklah, mari kau buntungi tangan kiriku lebih dulu. Bun Beng memberikan tangan kirinya. Golok itu menyambar, kuat sekali ke arah tangan kiri Gak Bun Beng yang diacungkan ke atas. Tangan itu tidak mengelak, malah memapaki golok. Krek! Golok itu patah-patah dan pemiliknya memandang gagang goloknya dengan mata terbelalak. Sayang, golokmu sudah berkarat dan rapuh. Gak Bun Beng berkata dengan suara biasa. Siapa lagi yang mempunyai senjata lebih tajam untuk membuntungi tanganku? Biar kulakukan itu. Bentak seorang Han lainnya sambil meloncat maju, pedangnya menyambar tangan kanan Gak Bun Beng. Kembali pendekar sakti ini tidak mengelak, melainkan memapaki pedang itu dengan tangannya. Trak! Trak! Ceng-ceng membentak. Haya! Si pemilik pedang terbelalak memandang gagang pedangnya yang hanya tinggal pendek saja itu karena pedangnya sendiri sudah patah-patah. Melihat ini, 13 orang lain serentak maju dengan senjata mereka yang bermacam-macam, ada tombak, golok, pedang dan toya. Gak Bun Beng membiarkan mereka mencabut semua senjata, kemudian dia meloncat ke depan dan menerima semua serangan dengan kedua tangan dan juga kakinya sambil mengerahkan sinkangnya. Terdengar suara krak-krek disusul oleh teriakan si pemilik senjata dan dalam sekejap mata saja semua senjata milik dari 15 orang itu sudah patah-patah semuanya. Ilmu siluman. Terdengar seorang di antara mereka berteriak dan larilah mereka lintang pukang ketakutan, meninggalkan segala perbekalan yang tadi mereka taruh di atas tanah.
Gak Bun Beng menghela napas, lalu menyambar guci arak yang ditinggal di situ, menenggak isinya sampai habis. Dilemparkannya guci kosong dan diusapnya mulut yang basah itu dengan ujung lengan bajunya. Dia kelihatan tidak senang sekali. Memang dia tidak senang karena terpaksa dia harus memperlihatkan kepandaiannya lagi setelah secara terpaksa dia mengeluarkan kepandaian itu ketika menyelamatkan Shanti Dewi. Gak siok-siok, Shanti Dewi tahu-tahu telah berada di sampingnya dan menyentuh lengan pendekar itu karena dia pun dapat merasakan betapa pendekar itu kelihatan tidak tenang, bahkan seperti orang berduka. Engkau banyak repot karena aku saja, Gak Bun Beng menoleh dan melihat wajah yang cantik dan agung itu menyuram, dia tersenyum dan mengelus kepala Shanti Dewi. Bukan main halusnya perasaan anak ini, pikirnya terharu. Tidak apa-apa, Dewi. Aku pun hanya menakut-nakuti mereka saja. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Akan tetapi di timur ada perang dan pertempuran, siok-siok. Bukan perang, hanya pasukan pemerintah mengadakan pembersihan terhadap sisa-sisa gerombolan pemberontak seperti mereka tadi. Akan tetapi, mendengar omongan mereka tadi, mereka bukanlah pemberontak, melainkan patriot-patriot yang berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka. Putri itu membantah. Biarpun hanya seorang wanita, namun sebagai putri raja tentu saja dia sudah banyak membaca kitab-kitab sejarah dan ketatanegaraan sehingga pengetahuannya agak luas daripada wanita-wanita terpelajar biasa. Gak Bun Beng menghela napas panjang. Ucapan putri ini menyentuh perasaannya, perasaan muak terhadap ulah tingkah manusia dalam hidup ini, maka dengan suara bersemangat. Di luar kesadarannya dia berkata, manusia di dunia ini siapakah yang tidak akan membenarkan dirinya sendiri? Pemerintah Manchu menganggap mereka pemberontak karena mereka melawan pemerintah yang syah dan menganggap diri sendiri sebagai penolong rakyat. Sebaliknya mereka itu menganggap pemerintah sebagai penjajah laknat dan menganggap diri sendiri sebagai patriot. Namun keduanya tetap sama saja, tetap saja melakukan kekerasan dan kekejaman dengan dalih kebenaran masing-masing. Padahal, apa sih bedanya manusia? Dari kaisar, jenderal, pedagang, petani, si gembel sekalipun, hanya dibedakan oleh pakaian dan embel-embel di luar badan. Coba kumpulkan mereka semua, telanjangi mereka semua di dalam sebuah kandang. Apa bedanya mereka dengan sekumpulan domba atau kuda? Manusia hanyalah makhluk biasa yang mempunyai kelebihan, inilah yang merusak hidup. Shanti Dewi mendengarkan dan memandang wajah pendekar itu dengan mata terbelalak. Baru satu kali ini selama hidupnya dia mendengarkan pandangan orang tentang manusia seperti itu. Ada artinya yang mendalam, ada kesungguhan dan kebenarannya, akan tetapi juga lucu sekali. Kalau dibayangkan betapa seluruh manusia di dunia ini tidak berpakaian, tidak dihias segala benda-benda yang hanya menjadi pemisah dan penentu dari tingkat masing-masing, alangkah lucunya dan memang sukar membedakan mana raja, mana gembel, mana kaya, mana miskin. Dia sendiri pun tadinya seorang penghuni istana dan memakai pakaian putri. Sekarang, setelah berpakaian gadis petani seperti itu, siapa percaya bahwa dia seorang putri? Apalagi kalau harus telanjang bersama seluruh manusia lain. Kau hebat, Paman, katanya lirih. Gak Bun Beng sadar lagi dan memegang tangan Shanti Dewi. Kau semudah ini, sudah dapat menangkap arti kata-kataku tadi? Shanti Dewi mengangguk, lalu mengangkat mukanya memandang wajah yang masih tampan dan gagah itu. Gak Bun Beng dahulunya memang seorang pemuda yang tampan, gagah, matanya mengeluarkan cahaya tajam, mulutnya terhias kumis kecil terpelihara rapi, demikian juga jenggotnya yang pendek saja. Pakaiannya sederhana, pakaian petani atau nelayan, namun bersih dan kuku-kuku tangannya terpelihara baik, giginya terawat. Paman Gak, di manakah adanya keluargamu? Gak Bun Beng terbelalak dan mengerutkan alisnya. Apa? Keluarga? Ya, istri dan anakmu. Mari kita cepat melanjutkan perjalanan, aku khawatir mereka datang lagi mengganggu. Dia memegang tangan Shanti Dewi dan diajaknya darah itu pergi meninggalkan tempat itu. Sampai lama mereka berjalan menyusup-nyusup hutan karena Gak Bun Beng tidak ingin terganggu lagi oleh gerombolan pemberontak atau pejuang yang melarikan diri karena diobrak-abrik oleh pasukan pemerintah yang kabarnya tadi dipimpin oleh Jenderal Kaoling yang ditakuti. Beberapa kali Shanti Dewi menengok dan memandang wajah pendekar itu, namun Gak Bun Beng berjalan terus tanpa mengeluarkan kata-kata. Akhirnya Shanti Dewi tidak dapat menahan hatinya. Paman Gak, di manakah istri dan anak-anakmu?
Sesungguhnya pertanyaan ini sejak tadi bergema di telinga Gak Bun Beng dan dia sengaja mengalihkan perhatian dan mengharapkan gadis itu lupa akan pertanyaannya yang terngiang-ngiang di telinga hatinya. Maka mendengar pengulangan pertanyaan ini, dia menahan napas sejenak untuk menekan perasaannya, baru dia menjawab tenang saja. Tidak ada. Shanti Dewi terkejut. Aku tidak pernah mempunyai istri atau anak, tidak mempunyai saudara, tidak ada orang tua lagi. Aku sebatang kara di dunia. Kembali jawaban yang keluar dari mulut pendekar itu terdengar datar seolah-olah seorang nelayan membicarakan jalan atau pancingnya, biasa saja. Tapi tidak mungkin itu, Paman Gak. Apa maksudmu, tidak mungkin? Mengapa harus tidak mungkin? Seorang seperti Paman ini, tidak mungkin tidak menikah. Paman, apakah tidak ada wanita di dunia ini yang mencintamu? Tanpa menengok Gak Bun Beng menggeleng kepala dan matanya memandang jauh ke depan. Mustahil. Dan apakah Paman tidak ada mencinta seorang pun wanita di dunia ini? Gak Bun Beng tersenyum ketika menoleh dan melihat wajah putri ini diliputi penasaran besar, bahkan seperti orang marah. Dewi, engkau kenapa? Aku tidak pernah memikirkan hal itu dan hidupku sudah cukup bahagia. Tidak masuk akal. Seorang pria seperti Paman. Hanya seperti aku ini, apa sih bedanya dengan orang lain? Tidak sama sekali, jauh sekali bedanya. Pangeran-pangeran di Butan, bahkan orang berpangkat jauh di bawah pangeran dan orang berharta, mereka itu sedikitnya mempunyai 3-4 orang istri. Padahal dibandingkan dengan Paman, mereka itu tidak ada sekuku hitam Paman. Dewi, aku seorang tua yang miskin tidak memiliki apa-apa, mana ada ingatan yang bukan-bukan. Gak Bun Beng berkata untuk menghibur diri karena percakapan ini tanpa disengaja oleh putri itu telah menusuk-nusuk perasaannya, mengingatkan dia kepada Milana. Jangan Paman berkata demikian. Siapa bilang Paman sudah tua? Usia Paman tidak akan lebih dari 40 tahun. Dan pangeran yang namanya Liong Kai Ong itu, yang akan mengawiniku, kabarnya malah berusia 50 tahun, dan aku berani bertaruh potong rambut bahwa dibandingkan dengan Paman, dia itu bukan apa-apa. Gak Bun Beng berhenti melangkah dan memegang kedua tangan Shanti Dewi. Dewi, ku minta kepadamu, janganlah kau membicarakan urusan diriku. Aku minta dengan sangat, ya. Banyak hal yang pahit getir telah berlalu, pembicaraanmu hanya akan menggali segala kepahitan yang telah lewat itu saja. Ucapan ini keluar dengan suara agak gemetar. Shanti Dewi mengangkat muka memandang dan melihat wajah penolongnya ini diliputi awan kedukaan, hatinya terharu dan 2 titik air mata menetes seperti 2 butir mutiara di atas kedua pipinya. Kau menangis? Aku kasihan kepadamu, Paman Gak. Gak Bun Beng tersenyum dan menggunakan telunjuknya menghapus 2 butir mutiara itu. Kau anak yang aneh. Kau memperlakukan aku seolah-olah aku ini seorang yang jauh lebih muda daripada engkau. Sudahlah, jangan membicarakan tentang diriku, tidak ada harganya dibicarakan. Sekarang aku ingin bicara tentang dirimu. Mengapa engkau membicarakan pribadi calon suamimu seperti itu? Agaknya engkau tidak suka kepadanya? Tentu saja, jawab Shanti Dewi ketika mereka melangkah lagi. Siapa orangnya suka dikawinkan dengan seorang kakek yang belum pernah dilihatnya selama hidupnya? Dia seorang pangeran, dan kulihat pangeran-pangeran di Butan hanyalah orang-orang yang berlomba mengejar kesenangan, tenggelam dalam kemewahan dan aku berani bertaruh bahwa Pangeran Liong Kai Ong itu tentu sudah mempunyai istri sedikitnya selosin orang, apalagi usianya sudah 50 tahun. Aku tentu sudah gila kalau aku mengatakan suka kepadanya, Paman Gak. Gak Bun Beng tersenyum geli. Bukan main anak ini. Pandangannya selalu tepat, membayangkan pengetahuan luas dan pertimbangan yang masak. Kata-katanya tepat mengenai sasaran dan perasaannya amat halus bukan main. Dewi, kalau kau memang tidak suka, kenapa kau mau? Paman, masa Paman tidak mengerti? Aku hanya bertugas di dalam perkawinan ini untuk menjadi paku utama dalam singgasana ayah. Aku kawin bukan karena cinta, melainkan kawin politik. Agar kedudukannya di Butan kuat apalagi dalam menghadapi pemberontakan bangsa Mongol dan Tibet yang dipimpin oleh Tambolon, ayah mengorbankan aku untuk menjadi mantu kaisarmu di sana. Kedua pipi itu menjadi merah karena penasaran dan matanya yang indah bersinar-sinar. Gak Bun Beng mengangguk-angguk.
Kau kan bisa menolak? Ai, Paman. Apa dayaku sebagai seorang putri raja? Kalau aku menolak, andai kata aku bisa menolak, kemudian terjadi sesuatu yang bisa merobohkan kerajaan, bukankah namaku akan dicatat di dalam sejarah sebagai seorang anak yang paling durhaka terhadap orang tua, sebagai seorang putri yang tidak dapat menjaga negaranya? Ah, kalau saja aku hanya seorang gadis petani biasa, tentu tidak ada yang usil mulut. Gak Bun Beng maklum akan hal ini dan dia menghela napas panjang, merasa kasihan sekali kepada gadis ini, dan dia teringat pula akan nasib Milana yang juga menikah karena terpaksa oleh kaisar. Akan tetapi, sekarang engkau telah bebas, bukan? Engkau telah menjadi seorang gadis petani, bukan? Apa gunanya? Tak mungkin aku menjadi begini terus. Setelah paman nanti menyerahkan aku ke istana, apa dayaku selain menurut dan menerima pernikahan itu dengan mata meram dan perasaan mati? Kalau aku tidak menyerahkan engkau ke istana, bagaimana? Sepasang mata itu terbelalak. Benarkah, paman? Akan tetapi, tidak diserahkan pun aku tidak berdaya. Mana mungkin aku bisa hidup sendiri di dunia ini? Aku sudah terbiasa hidup keenakan di istana. Ai, kalau saja ada adik Ceng-Ceng, tentu dia akan dapat mencarikan akal. Tenanglah, Dewi. Aku akan membawamu ke kota raja, akan tetapi aku menjamin bahwa tidak ada seorang iblis pun akan dapat memaksamu menikah dengan siapapun yang tidak kau suka. Aku tidak akan membiarkan itu, Dewi. Shanti Dewi memegang tangan kanan Gak Bun Beng yang terkepal itu erat-erat, membawa kepalan tangan itu ke depan hidungnya dan menciuminya sambil terisak. Di dalam diri penolongnya itu dia tidak hanya menemukan seorang penolong, akan tetapi juga seorang kawan baik. Seorang yang menjadi pengganti ayah bundanya, seorang pelindung dan pembela yang dia percaya sepenuh hatinya, seorang yang menimbulkan kasih sayang di hatinya. Bangun. Gasyok-syok, bangunlah. Gak Bun Beng membuka matanya. Paman, lihat, ada pasukan tentara datang. Gak Bun Beng mengeluh dan merasa kasihan sekali kepada darah itu. Baru saja mereka beristirahat di dalam rumah kosong yang rusak itu. Setelah membuat api unggun dan menyelimuti tubuh Shanti Dewi yang tidur di atas rumput kering, dia sendiri lalu duduk bersandar dinding rusak di dekat pintu, menjaga sambil beristirahat, dan dia pun tertidur saking lelahnya. Baru saja tidur, belum ada sejam karena dia pun belum pulas benar, sudah ada orang yang mengganggu. Dia bangkit dan berdiri, menggosok-gosok kedua matanya dan memandang keluar. Hei! Yang berada di dalam rumah kosong. Hayo kalian semua keluar, terdengar teriakan seorang di antara para prajurit yang memegang obor. Obor itu besar sekali dan amat terang dan di atas sebuah tandu pikulan duduklah seorang panglima yang berpakaian lengkap dan gagah, pakaian perang, sikapnya gagah sekali mengingatkan Gak Bun Beng akan tokoh Kuan Kong di dalam cerita Semkok, seorang panglima perang yang jarang bertemu tanding saking gagah perkasanya. Tenanglah, Dewi, mari ikut aku keluar, kata Gak Bun Beng dan dia menggandeng tangan darah itu, diajaknya keluar menghadap panglima itu. Suruh pergi mereka semua. Kalau mereka tidak menyembunyikan pemberontak, sudahlah, jangan ganggu penduduk di sekitar sini. Akan tetapi cari di rumah-rumah kosong, di guha-guha dan basmi semua pelarian pemberontak, barulah daerah ini akan aman. Kalian jangan terlalu malas, bekerja kepalang tanggung. Satu kali mengeluarkan tenaga hasilnya harus dapat dirasakan selama 1 tahun. Tidak setiap hari mengalami gangguan terus. Beberapa orang panglima dan perwira yang mendengar perintah ini membungkuk-bungkuk dan kelihatannya mereka takut sekali kepada panglima gagah perkasa ini. Tiba-tiba panglima gagah perkasa ini memandang ke arah Gak Bun Beng dan Shanti Dewi. Gak Bun Beng terkejut. Pandang mata itu menunjukkan bahwa jelas pembesar militer ini benar-benar bukan orang sembarangan, akan tetapi dia balas memandang dengan sikap tenang. Pembesar itu memberi isyarat dengan tangan dan seorang prajurit menggapai kepada mereka sambil berkata, Hei, kalian berdua majulah menghadap Taigoan Sui. Gak Bun Beng menarik tangan Shanti Dewi menghadap pembesar itu dan menjura dengan dalam-dalam, akan tetapi tidak berlutut karena dia ingin menguji watak pembesar ini. Hei, berlutut kalian, bentak seorang prajurit. Biarkan mereka. Jenderal besar, Taigoan Sui, itu berkata, melambaikan tangan kepada Gak Bun Beng memberi isyarat agar mereka berdua maju. Sekali lagi pandang mata jenderal itu memandang tajam penuh selidik, kemudian bertanya kepada Shanti Dewi dengan suara membentak dan tiba-tiba.
Kau, wanita muda katakan, siapa namanya laki-laki ini? Tentu saja Shanti Dewi terkejut bukan main karena biasanya, dalam setiap urusan selalu Gak Bun Beng yang maju ke depan dan Gak Bun Beng yang melayani semua tanya jawab. Sekali ini, secara tiba-tiba jenderal yang kelihatan galak seperti seekor singa itu menanya kepadanya. Saking kagetnya, dia menjawab tanpa dapat dipikir lebih dulu secara otomatis. Namanya adalah Gak Bun Beng. Jenderal ini mengerutkan alisnya yang tebal, mengingat-ingat, kemudian dia meloncat turun menghadapi Gak Bun Beng. Tepat dugaan pendekar sakti ini, cara jenderal itu meloncat menunjukkan pula kemahiran ilmu silat tinggi, biarpun tubuhnya tegap tinggi besar namun gerakannya ringan sekali dan ketika kedua kakinya menginjak tanah, tidak mengeluarkan bunyi apa-apa seperti kaki kucing meloncat saja. Kau si jari maut, tiba-tiba jenderal itu membentak. Gak Bun Beng melepaskan tangan Shanti Dewi dan menyuruh darah itu minggir. Shanti Dewi juga kaget sekali, apalagi mendengar nama si jari maut. Mengapa pula penolongnya itu disangka si jari maut? Bukankah si jari maut adalah tukang perahu itu? Gak Bun Beng juga merasa heran dan dia menggeleng kepala. Bukan, Taigo Ansue. Saya tidak punya nama lain kecuali yang dikatakan tadi. Siapa dia? Jenderal itu menuding ke arah Shanti Dewi. Dia anak saya. Wajahnya bukan wajah wanita Han. Jangan membohong kau. Memang anak saya ini berdarah campuran, Taigo Ansue. Ibunya adalah seorang Tibet. Jenderal ini meraba jenggotnya. Kau dari mana hendak kemana? Kembali Cheng Cheng berbisik. Saya dari Tibet di mana selama belasan tahun saya merantau dan menikah di sana, sekarang hendak pergi ke Sichuan. Kau bukan jari maut? Bukan, Taigo Ansue. Tapi kau tentu bisa ilmu silat, bukan? Sukarlah bagi Gak Bun Beng untuk mendusta terhadap jenderal yang bermata tajam ini. Tentu saja bagi seorang ahli, dapat melihat bahwa dia seorang yang berisi, maka dia bersenyum dan menjawab. Sedikit-sedikit saya pernah mempelajari. Nah, coba kau hadapi seranganku ini, ingin aku melihat sampai di mana kepandaianmu. Tiba-tiba saja jenderal itu menerjang maju, gerakannya cepat bukan main, sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar tegap itu, apalagi dengan memakai pakaian perang yang cukup berat. Selain cepat, juga pukulan kepalan tangannya didahului angin yang menyambar dahsyat, hawa yang mengandung rasa panas ke arah dada Gak Bun Beng. Pendekar sakti ini maklum bahwa sang jenderal sudah dapat melihat bahwa dia memiliki kepandaian dan agaknya dia hendak menguji karena curiga, maka dia pun tidak mau berpura-pura lagi karena toh akan sia-sia saja dan akan ketahuan oleh jenderal yang cerdik itu. Maka dia pun cepat menangkis sambil mengerahkan tenaganya sebagian saja cukup untuk menandingi tenaga sinkang penyerangnya. Duh! Jenderal itu berseru kaget ketika pukulannya tertangkis dan lengannya terpental. Dia dapat memukul lagi dan tahulah Gak Bun Beng bahwa pukulannya tadi ternyata hanya menggunakan tenaga setengahnya karena jenderal itu belum tahu sampai di mana kekuatannya. Kini jenderal itu menghantam dengan tenaga penuh, tenaga yang melebihi kekuatan seekor kerbau jantan mengamuk. Des! Kembali pukulan tertangkis dan jenderal itu terhuyung ke belakang. Coba pergunakan jari mautmu. Bentak sang jenderal dan kini dia menerjang lagi. Kaki tangannya bergerak dan sekaligus Gak Bun Beng menghadapi penyerangan pukulan, tamparan, totokan dan tendangan sebanyak 8 kali berturut-turut. Maklumlah dia bahwa jenderal ini benar-benar pandai, dan agaknya sang jenderal sengaja mendesaknya dengan jurus luar biasa itu untuk memancing dia agar dia, kalau memang mempunyai, mengeluarkan ilmunya yang paling hebat, yang diharapkan akan membuka rahasia jari maut. Tentu saja kalau Gak Bun Beng menghendaki, dengan apa saja, dia sekali turun tangan akan mampu membunuh lawannya ini. Akan tetapi tentu saja dia tidak mau, bahkan dia menangkis dan sengaja memperlambat gerakannya sehingga 2 kali pukulan mengenai bahu dan dadanya. Bu! Des! Gak Bun Beng terhuyung ke belakang sambil berseru. Maaf, Taigo Ansue, saya tidak kuat bertahan. Hahaha. Jenderal itu tertawa bergelak, berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang dan perutnya sampai bergoyang-goyang ketika dia tertawa sambil mendongak ke angkasa. Hahaha, engkau terang bukanlah si jari maut, sungguh pun engkau pandai sekali merendah. Sobat, aku kau liang kagum sekali kepadamu. Terkejutlah hati Gak Bun Beng mendengar nama ini. Kiranya inilah jenderal yang ditakuti oleh para pelarian tadi. Pantas saja. Memang seorang jenderal yang hebat.
Untung jenderal ini agaknya tidak pernah atau jarang sekali muncul di kota raja sehingga tidak mengenalnya, pula, andai kata pernah, tentu sudah sejak mendengar namanya tadi pembesar itu lain sikapnya. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.